Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai optika geometri cermin dan lensa. Soal yang pertama, lensa cekung yang berkekuatan 2,5 dioptri, maka berapakah jarak fokus lensa tersebut? Di sini yang diketahuinya adalah kekuatan lensanya, yaitu P sama dengan 2,5 dioptri. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak fokus lensanya, yaitu F sama dengan berapa? Di sini, untuk mencari F ini, kita bisa menggunakan rumus kekuatan lensa, yaitu P sama dengan 100 per F. Jadi, ini adalah rumus kekuatan lensa. Di sini, satuan fokusnya adalah dalam cm, karena di sini adalah 100. Jadi, P-nya ini adalah 2,5 sama dengan 100 per F. Jadi, F sama dengan, jadi F-nya kita tukar dengan 2,5, jadi di sini adalah 100 per 2,5. Di sini desimalnya bisa dihilangkan terlebih dahulu, jadi ini dikali dengan 10, maka di sini dikali dengan 10, jadi 100 dikali 10 adalah 1000, per 2,5 dikali 10 adalah 25. Maka di sini sama dengan 1000 dibagi 25 adalah 40. Jadi fokusnya adalah 40 cm. Di sini, karena di sini adalah lensa cekung, jadi fokus lensa cekung ini adalah negatif, maka fokusnya yaitu F sama dengan min 40 cm. Jadi ini fokus lensa cekung yaitu min 40 cm. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah ini. Kemudian soal berikutnya, sebuah buku terletak 40 cm di depan lensa cekung. Jika bayangan buku yang terbentuk terletak pada jarak 30 cm dan maya, berapakah jarak fokus lensa tersebut? Jadi di sini yang diketahuinya adalah letak bendanya, yaitu S sama dengan 40 cm. Kemudian di sini adalah letak bayangannya, jadi letak bayangannya ini adalah S aksen sama dengan 30 cm. Di sini bayangannya adalah sifatnya maya, maka di sini adalah negatif. Jadi S aksennya adalah min 30 cm karena sifatnya adalah maya. Yang ditanyakan adalah jarak fokus lensanya. Jadi di sini adalah F sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi untuk mencari F ini, kita cari dengan menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Di sini kita masukkan angkanya, jadi 1 per F sama dengan ini yang dicari. Jadi di sini 1 per S-nya ini adalah ini, jadi 40. Kemudian ditambah dengan 1 per S aksennya adalah ini, jadi min 30. Jadi min 30. Maka di sini 1 per F sama dengan 1 per 40. Ini plus dan min, jadi ini min, jadi 1 per 30. Jadi di sini 1 per F sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, jadi 40 dan 30. Ini angka yang bisa dibagi 40 dan 30 adalah 120. Jadi 120 dibagi 40 ini adalah 3, jadi 3 dikali 1 adalah 3. Kemudian 120 dibagi 30 adalah 4, jadi 4 dikali 1 adalah 4. Jadi ini min 4. Maka di sini 1 per F sama dengan 3 dikurangi 4 adalah min 1. Jadi di sini per 120. Jadi 120. Maka F sama dengan, ini kita balik jadi 120 per min 1. Hasilnya adalah min 120. Jadi min 120 cm. Ini jarak fokusnya. Di sini negatif karena di sini adalah lensa cekung. Jadi F-nya adalah min 120 cm. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah benda terletak 60 cm di depan lensa cekung, sehingga terbentuk bayangan maya pada jarak 24 cm. Maka tentukan jarak fokus dan perbesarannya. Di sini yang diketahuinya adalah letak bendanya, jadi S sama dengan 60 cm. Kemudian ini jarak bayangannya, jadi S aksen sama dengan 24 cm. Di sini adalah sifatnya maya, maka S aksennya adalah negatif, karena di sini maya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak fokusnya, yaitu F sama dengan berapa, dan perbesarannya, jadi perbesaran ini adalah M, sama dengan berapa. Kita jawab satu persatu.
Di sini kita hitung F-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi di sini 1 per F sama dengan 1 per S-nya adalah ini, jadi 60 ditambah dengan 1 per S aksennya adalah ini, jadi min 24. Maka di sini 1 per F sama dengan 1 per 60. Di sini positif dan di sini negatif, maka di sini adalah negatif. Jadi min 1 per 24. Jadi 1 per F sama dengan, ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini angka yang bisa dibagi dengan 60 dan 24 adalah 120. Jadi di sini 120 dibagi 60 adalah 2, jadi 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian ini min, jadi ini dikurangi. Jadi 120 dibagi 24 adalah 5, maka 5 dikali 1 adalah 5. Jadi di sini 1 per F sama dengan 2 dikurangi 5 adalah min 3. Jadi di sini per 120. Maka F sama dengan, ini kita balik, jadi 120 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah sama dengan min 40. Jadi min 40 cm. Ini jarak fokusnya, yaitu min 40 cm. Di sini negatif, karena di sini adalah lensa cekung. Kemudian kita hitung M-nya atau perbesarannya. Jadi rumus perbesaran M ini yaitu sama dengan S aksen per S. Ini tanda mutlak. Maka di sini sama dengan tanda mutlak, S aksennya adalah min 24 per S-nya adalah 60. Jadi ini tanda mutlak. Karena di sini adalah tanda mutlak, maka negatifnya adalah hilang. Jadi di sini sama dengan, ini kita sederhanakan, jadi dibagi dengan 12, maka di sini 24 dibagi 12 adalah 2, per 60 dibagi 12 adalah 5. Jadi hasilnya adalah ini, 2 per 5, atau di sini sama dengan 2 dibagi 5 adalah 0,4. Jadi ini perbesarannya yaitu 0,4 kali. Jadi di sini perbesarannya adalah kurang dari 1, maka di sini adalah diperkecil. Jadi diperkecil 0,4 kali. Ini perbesarannya. Kemudian soal berikutnya, panjang fokus sebuah lensa cekung atau lensa divergen 30 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan jika jarak benda dari lensa cekung adalah 15 cm. Pada soal ini, yang diketahuinya adalah fokus lensa cekung, jadi di sini adalah F sama dengan min 30 cm. Jadi fokusnya ini negatif karena di sini adalah lensa cekung. Kemudian tinggi bendanya di sini adalah H sama dengan 5 cm. Kemudian ini jarak bendanya, jadi jarak bendanya ini adalah S sama dengan 15 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak bayangannya, jadi S aksen sama dengan berapa. Kemudian perbesaran bayangannya, M sama dengan berapa. Kemudian tinggi bayangan, jadi di sini H aksen sama dengan berapa. Kemudian sifat bayangannya, jadi di sini sifat bayangannya ini bagaimana. Jadi ini yang ditanyakannya. Kita jawab satu persatu. Kita jawab di sini adalah S aksennya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari S aksen ini, kita menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi di sini 1 per min 30, jadi F-nya ini min 30 sama dengan 1 per S-nya ini adalah ini 15, kemudian ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi di sini 1 per 15-nya kita pindah ke sini, jadi di sini min 1 per 30, kemudian min 1 per 15 sama dengan 1 per S aksen. Jadi 1 per S aksen sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, jadi di sini per, ini 30 dan 15, jadi angka yang bisa dibagi 30 dan 15 adalah 30. Jadi 30 dibagi 30 ini adalah 1, jadi di sini adalah min 1, kemudian ini dikurangi, kemudian 30 dibagi 15 adalah 2, jadi 2 dikali 1 adalah 2. Maka di sini 1 per S aksen sama dengan min 1, min 2, ini dijumlah jadi min 3 per 30. Jadi S aksen sama dengan
ini kita balik jadi 30 per min 3. Hasilnya adalah sama dengan min 10. Jadi S aksennya adalah min 10 cm. Ini S aksennya. Kemudian kita cari perbesarannya, jadi M sama dengan, ini rumus M ini adalah tanda mutlak S aksen per S. Jadi di sini sama dengan S aksennya adalah ini, jadi tanda mutlak min 10 per S-nya adalah ini, 15. Jadi ini tanda mutlak. Sama dengan, karena tanda mutlak maka negatifnya hilang. Di sini kita sederhanakan, jadi dibagi 5, jadi di sini adalah 2 per 3. Jadi ini perbesarannya yaitu 2 per 3. Jadi perbesarannya adalah 2 per 3 kali. Jadi ini perbesarannya. Kemudian kita cari tinggi bayangannya, jadi H aksen. Jadi H aksen ini adalah tinggi bendanya dikali dengan perbesaran. Jadi tinggi benda dikali perbesaran. Maka di sini sama dengan tingginya adalah ini, jadi di sini adalah 5, kemudian dikali dengan 2 per 3. Maka hasilnya sama dengan 5 dikali 2 adalah 10, jadi 10 per 3. Jadi tinggi bayangannya adalah 10 per 3, atau di sini sama dengan 10 dibagi 3 adalah 3,33. Jadi 3,33 cm. Jadi ini tinggi bayangannya. Kemudian sifat bayangannya, jadi sifat bayangannya yaitu sama dengan, di sini sifat bayangannya, di sini S aksennya adalah negatif, maka di sini adalah maya, karena S aksennya negatif. Jadi di sini adalah maya. Kemudian karena maya berarti di sini adalah tegak. Jadi maya tegak. Kemudian di sini 2 per 3, ini kurang dari 1. Jadi kurang dari 1 ini adalah diperkecil. Jadi sifatnya adalah maya tegak diperkecil. Jadi ini sifat bayangannya. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai lensa cekung.